Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Infinix Hot 12 Pro. Harga jual HP ini di 2,1 jutaan. Dan dengan harga segitu, Infinix Hot 12 Pro ini membawa bisa dibilang banyak kelebihan ya, atau membawa hal-hal yang bagus. Bukan berarti smartphone ini tidak ada kekurangannya. Dan saya akan membahas smartphone ini ataupun HP ini berdasarkan 3 minggu penggunaan. Lalu apakah Infinix Hot 12 Pro layak untuk dibeli? Seperti biasa nih, sebelum saya lanjut ke pembahasan tiada pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya buat kamu yang belum subscribe channel ini, ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Buat kamu yang lagi cari HP 2 jutaan dan mendukung NFC, Infinix Hot 12 Pro bisa menjadi jawabannya. Teknologi jadul yang masih sangat jarang ditemukan di HP sekelasnya. Kelebihan berikutnya, di harga 2,1 jutaan, kamu akan mendapatkan RAM dan storage yang besar, yaitu RAM 8GB dan storage-nya 128GB. Setahu saya nih ya, kayaknya sih belum ada smartphone di harga serupa membawa RAM terbilang besar 8GB. Kalau internal storage 128GB juga masih terasa kurang, bisa memasangkan micro SD pada SIM tray tanpa mengorbankan salah satu slot SIM card. Chipset yang diberikan juga terbilang ngebut loh di kelasnya, Uni SoC T616. Sebagai info, Uni SoC T616 ini setara dengan MediaTek Helio G88 ataupun Snapdragon 680. Dengan performa di atas nih ya, tidak ada kendala saat saya menjalankan aplikasi-aplikasi sosial media ataupun sejenisnya, nonton video hingga streaming film. Diajak main game Mobile Legends juga lancar. Game tersebut sebenarnya bisa dimainkan pada pengaturan tertinggi ya, dengan HD mode aktif. Hanya saja nih ya, yang namanya game berjalan patah-patah walaupun sejenak ya, pasti akan terjadi. Ini juga khususnya pada momen-momen perang brutal. Jadi bila ingin mendapatkan game lebih mulus, saya mainkan game ini pada frame rate smooth dan grafiknya itu medium ataupun di high. Game berikutnya eFootball 2023 dapat saya mainkan dengan lancar pada pengaturan grafik high, frame rate-nya 60 Hz. Selanjutnya game Apex Legends juga lancar dimainkan pada pengaturan grafik dan frame rate-nya tuh normal sesuai rekomendasi di awal. Selain nyaman mengoperasikan smartphone ini karena performanya yang terbilang ngebut di kelasnya ya, menggunakan smartphone ini khususnya di tangan ya, ini juga terasa nyaman berkat ukuran bodinya ini tidak terlalu besar. Kenyamanan juga terasa nih berkat finishing datar di semua sisi frame. Saya suka loh warna silver yang diberikan karena terlihat seperti bermaterial metal. Aslinya sih material plastik. Selain itu, HP ini terasa padat, artinya masih memberikan kesan solid saat di tangan ataupun sekedar saya genggam. Bila melihat ke belakang, desain back cover dengan finishing glossy dan dual tone warna putih terlihat sederhana tapi kekinian juga dan enak dilihat. Walau bermaterial plastik, tidak terlihat kesan murahan. Untuk penempatan sensor sidik jari pada back cover ya, sejujurnya ini kalau buat saya pribadi sih ini sangat disayangkan ya, karena mengingat harganya ini di 2 jutaan, 2,1 jutaan. Jadi kayak kurang kekinian lah ya untuk smartphone 2 jutaan, atau bisa saya bilang sih nggak bisa saya maklumi. Nah, tapi dari semua itu sih tergantung selera masing-masing ya, itu menurut pendapat saya pribadi. Untungnya juga nih ya, untuk respon bacanya ini termasuk cepat dan akurat. Sekarang pindah ke bagian depan. Infinix Hot 12 Pro membawa layar seluas 6,6 inch dengan model geodrop dan sudah mendukung refresh rate 90 Hz.
Resolusi HD akan terasa loh perbedaan ketajamannya jika selama ini kamu menggunakan layar beresolusi Full HD+. Panel IPS yang dibawa terbilang cukup bagus sih dalam hal menampilkan warnanya itu terlihat cerah dengan kontrasnya yang standar saja, tidak terlihat terlalu padat. Bagusnya, kecerahan maksimal pada layar masih cukup nyaman terlihat saat harus saya gunakan di area outdoor siang hari. Kalau menurut saya nih ya, untuk HP 2 jutaan tampilan layarnya ini masih terasa cukup nyaman lah ya dari sisi visual. Ya kalau keluhan saya sih ini kan bisa dibilang penerus ya dari Infinix Hot 11S NFC aja deh saya bilang ya, ini kok ada penurunan di mana Hot 11S NFC yang pernah saya review juga itu membawa layar resolusinya itu Full HD+. Jadi kayak apa ya, kok malah menurun ya. Akan lebih bagus lagi kalau smartphone ini tuh tadinya hadir menggunakan resolusi Full HD+. Sebagai info juga, layar HP ini masih bersertifikasi Wi-Fi L3 ya, bukan L1. Artinya tidak bisa menikmati streaming film melalui Netflix ataupun sejenisnya pada kualitas HD. Pindah ke bagian software, Infinix Hot 12 Pro menggunakan tampilan antarmuka XOS v10.6 berjalan pada Android 12. Yang saya suka dari XOS ini memberikan banyak fitur, khususnya ini pada special function. Yang pertama itu Smart Panel. Kamu bisa mengakses aplikasi yang sering kamu buka dengan cara yang cepat. Yang kedua adanya game mode. Selain fokus pada performa, melalui fitur ini kamu juga bisa membalas pesan WhatsApp yang masuk atau browsing tanpa harus keluar dari game. Yang ketiga video assistant. Saat kamu sedang menikmati ataupun menonton video melalui YouTube, kamu tidak harus keluar dari video tersebut untuk membalas pesan WhatsApp yang masuk. Selain itu pada layar mati, video yang sedang diputar tidak akan berhenti. Yang keempat, Social Turbo. Fitur ini sih lebih ke WhatsApp. Saat dibuka akan menemukan video beauty, voice recorder, pic mode, sticker maker, menyimpan status WhatsApp teman, hingga membersihkan WhatsApp. Yang kelima, clone. Ya, ini jelas ya, kamu bisa menduplikat aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang keenam itu gesture ya. Ini bisalah kamu pilih sesuai kegunaanmu ataupun kebiasaanmu dalam menggunakan smartphone. Selain fitur-fitur yang saya jelaskan di atas, banyak lagi loh fitur-fitur lainnya yang bisa kamu temui. Sekarang pindah ke bagian kameranya. Ya bisa saya bilang ini poin kekurangan yang sulit saya terima ya untuk smartphone di 2 jutaan. Infinix Hot 12 Pro membawa dua kamera beresolusi 50 megapiksel dan lensa QVGA yang sampai sekarang nggak paham fungsinya. Kamera depannya hanya ada satu saja beresolusi 8 megapiksel. Kekurangan pertamanya itu pada kamera tidak adanya mode Pro. Fitur tersebut kadang berguna bagi saya untuk mendapatkan hasil fotonya itu lebih bagus di minim cahaya. Memang sih ada yang namanya mode malam, tapi sama sekali tidak membantu. Kekurangan kedua pada hasil foto, ya. Di sini ada beberapa kekurangan seperti warna yang dihasilkan itu di bawah warna asli objek foto. Dan kekurangan lainnya itu yang kedua ya, hasil fotonya ini terlihat lebih terang dibanding aslinya, termasuk di kondisi cahaya berlimpah. Jadi membuat kualitas fotonya itu kayak apa ya, kurang enak terlihat. Ketiga, detail foto pada area outdoor sangat kurang. Semoga saja masalah ini bisa diperbaiki Infinix melalui update software. Oke, kalau ini hasil perekaman video dari kamera belakangnya, resolusinya Full HD ya. Seperti biasa ya, dalam perekaman videonya ini tidak disertakan yang namanya EIS. Jadi
tidak bisa meredam yang namanya guncangan. Ya. Ini hasil perekaman video dari kamera depan Infinix Hot 12 Pro ya. Resolusinya Full HD dan ada yang namanya fitur beauty, tapi ketika kamu aktifkan sebelum perekaman resolusinya tuh mentok di 720p, dan itu juga berlaku jika menggunakan perekaman video dari kamera belakang. Ke bagian yang terakhir, yaitu daya tahan baterai yang di bawah ini saya suka karena bisa diandalkan. Baterai berkapasitas 5000 mAh ini mampu memberikan screen on time-nya itu di atas 8 hingga 9 jam. Ini penggunaan saya ada diselingi bermain game kisaran 1 hingga 1,5 jam. Sementara untuk pengisian daya baterainya ini sudah mendukung 18 watt, dan baiknya Infinix masih memberikan charger dan kabel data di mana chargernya juga sudah mendukung 18 watt. Ini hal yang bagus ya. Menggunakan charger bawaannya membutuhkan waktu hampir sekitar 3 jam untuk mengisi baterai dari 2 hingga 100%. Sekarang masuk kesimpulan nih. Kalau buat saya sih yang pertama ini, saya mengapresiasi usaha Infinix memberikan hal yang bagus ya dari smartphone ini dibanding generasi sebelumnya di kelas yang sama, yaitu dari sisi desainnya. Ini benar-benar peningkatannya terbilang wah ya, tidak terlihat kayak smartphone murahan. Terus yang kedua, dengan harga jual di 2,1 jutaan, bisa saya bilang sih Infinix berani memberikan terobosan hal baru, memberikan RAM-nya itu besar 8 GB, karena setahu saya ya untuk saat ini, kalau saya salah mohon untuk dikoreksi pada kolom komentar, rata-rata smartphone di harga yang serupa ini masih berani memberi RAM-nya itu sebatas 6 GB saja. Terus untuk kekurangannya tadi ya, untuk kamera sih sampai saat ini sulit untuk saya terima. Seharusnya ini bisa lebih bagus. Saya juga nggak tahu apakah Infinix akan memperbaiki melalui update software, karena setahu saya Infinix ini termasuk brand smartphone terbilang pelit dalam memberikan update software untuk smartphone mereka. Itu juga saya tahu karena membaca komen-komen pengguna Infinix di bisa dibilang di media sosialnya Infinix. Ayo dong Infinix, lakukan hal yang baru ya, jangan kecewakan pengguna. Setidaknya untuk HP entry level ataupun 2 jutaan kasihlah sekali pembaharuan. Kalau buat saya sih gini, layak atau tidaknya sih semua tergantung kami ya. Kalau kamu tidak mempermasalahkan mengenai kekurangan kamera dari smartphone ini, jelas banget Infinix Hot 12 Pro bisa menjadi pilihan untuk dibeli. Kayaknya sih itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Jangan lupa like ya jika kamu suka video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran, jangan ragu menulisnya pada kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.